Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menjelaskan bahwa RSPAU Dr. Suhardi Hadjolukito kali ini memiliki jenis terapi yang kita kenal dengan radioterapi atau biasa disebut onkologi radiasi. Kami dituntut bisa memberikan pelayanan yang murah, terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan keselamatan bagi pasien. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi radiasi salah satunya adalah, yaitu yang utama, menjamin fiksasi atau reproducible posisi pasien ketika direncanakan terapi radiasi dengan CT simulator terhadap saat treatment delivery, yaitu dilakukan penyinaran dengan berbagai sudut gantry ini. Kami di RSPAU Hadjolukito memiliki dua tipe alat fiksasi. Yang nomor satu adalah kami mendapatkan satu perangkat alat fiksasi dari mulai base plate, breastbone, dan pelvic abdomen base plate. Tiga perangkat ini digunakan, tidak bisa menjadi satu, harus terpisah. Kami memiliki kesulitan ketika penyinaran wajib dilakukan dalam satu fraksi menyeluruh dari mulai, anggap saja ada kasus spinal cancer yang dimana harus dilakukan penyinaran bersamaan dari mulai servikal sampai dengan lumbal atau di pelvis. Karena tingkat kesulitan yang tinggi ini, maka diberi solusi menggunakan fiksasi hanya di satu saja, yang lain kita singkirkan, kemudian kita tidak lakukan fiksasi untuk daerah objek yang di bawah. Sedemikian rupa sehingga kami merasa perlu mengkaji ulang penggunaan alat ini. Kemudian kami berkeinginan menciptakan satu alat yang ternyata sudah dapat diterima oleh staf kami, Saudara Saharal Listiawan. Pasca kami melakukan penelitian, kemudian kita publikasikan menjadi jurnal, kemudian diuji, dan alhamdulillah sudah menerima penghargaan juara 1 inovasi atau nakes teladan, kemudian diberi kesempatan untuk bisa hadir menerima trofi oleh Kementerian Kesehatan. Kebetulan kami sudah melakukan pengkajian dan kami bisa memiliki kelebihan beberapa dibandingkan dengan alat yang sebelumnya kami dapatkan dari pabrikan. Alat ini kami yakini lebih praktis, lebih ringan, lebih mudah kita dapatkan, cukup mudah pengaplikasiannya, kemudian bagi pasien ini cukup nyaman, kemudian alat ini murah, jelas perbandingannya bisa 1:5. Ini beratnya total 25 kilo, sementara ini hanya 5 kilo. Ini produksi Indonesia dan secara penelitian sudah terbukti dapat memberikan kenyamanan dan fiksasi yang optimal. Imobilisasi universal ini kami rancang, kami teliti rancang bangunnya sedemikian rupa sehingga nilai atenuasinya dapat diukur, dikonstantankan, kemudian dimasukkan sebagai database untuk penghitungan dosis perencanaan radiasi. Kami menciptakan ini, merencanakan sedemikian sehingga bisa selalu tetap, jadi konstan dari tiap fraksi penyinaran, karena kami pasangkan lock bar. Jadi setiap tanda-tanda ini harus sesuai ketika dilakukan perencanaan di CT simulator sampai dengan penyinaran. Ketika di simulator anggap saja ditempatkan di H1, lock bar ini
ditulis di catatan pasien untuk tujuan penyinaran apa, dipasang di H berapa, kodenya akan dituliskan. Sehingga di sini pun kami pasangkan sesuai di saat perencanaan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada catatan saat di CT simulator 3 pengunci ini harus dipasang di mana, itu tertulis di ID pasien. Di sini ada informasi nama pasien, data penyinaran, rencana penyinaran, dan pemasangan pengunci untuk sebagai acuan kami memasangkan di logbar yang mana. Demikian hingga harapannya posisi objek yang disinar di mana itu tidak bisa kita lihat karena ada di dalam tubuh pasien dan tertutup oleh kulit, demikian hingga kita bisa memastikan sasaran perencanaan yang dikehendaki dokter sesuai posisinya dengan hubungannya dengan sinar. Jadi ini adalah pemasangan alat fiksasi dengan menggunakan gabungan atau kombinasi masker termoplastik produk dari impor merek tertentu yang tentunya karena impor ini harganya lebih mahal. Kemudian ini kita pasangkan kepada pasien untuk tujuan penyinaran kepala dan leher. Dari ini saya ingin membandingkan metode fiksasi ini dengan metode fiksasi yang lainnya yang kita create sendiri dari model rancang bangun yang sudah kita ajukan untuk dipatenkan setelah kita publikasikan jurnal kita. Dibuat oleh tim dari RSPAU, Sarjito, dan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Putra Putra, spesialis onkologi radiasi konsultan, kepala instalasi radioterapi dan kedokteran nuklir Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Penggunaan Unimog dalam terapi radiasi itu sangat berguna bagi pasien-pasien, karena kan dengan menggunakan Unimog, treatment time per pasien dapat lebih singkat. Sebelum menggunakan Unimog, treatment per pasien bisa mencapai 5-6 menit, sedangkan setelah menggunakan Unimog bisa berkurang 1-2 menit. Sehingga per hari awalnya sebelum menggunakan Unimog bisa 50-60 pasien per hari. Saat ini kita bisa mengerjakan 70-80 pasien per hari. Dulu sebelum alat Unimog ada, kami harus selalu mengganti alat imobilisasi sesuai dengan objek terapi, misalnya untuk head and neck, abdomen, dan ekstremitas. Alat fiksasinya dengan adanya Unimog ini, pelayanan dan kinerja radiografer semakin baik, semakin cepat, dan yang paling penting adalah semakin tepat. Saya Isma Susiati, pasien radioterapi di RSPAU Harjo Lukito. Saya sangat bersyukur bisa menjalani pengobatan radioterapi di RSPAU dengan didukung alat bantu penyinaran. Saya merasa lebih nyaman, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Terima kasih RSPAU. Berkat terapi yang diberikan, saya menjadi lebih sehat.